Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Kenapa Allah sampai menurunkan surat Al-Mutaffifin ini tentang orang-orang yang berbuat curang? Kalau dalam logika keimanan, dalam logika agama, biasanya itu yang dibahas di dalam sebuah surat-surat itu adalah tentang bagaimana bentuk kezaliman, bagaimana bentuk penindasan, bagaimana bentuk pembunuhan massal. Namun mereka lupa bahwa akar dari itu semua adalah suatu hal yang kecil. Sekali lagi, dosa yang paling pertama itu yang dilakukan oleh Lanatullah sehingga dengkinya sampai detik ini adalah kesombongan. Dari akar kesombongan ini muncul ribuan dosa sampai yang paling terkecil adalah curang. Kezaliman tidak akan ada tanpa ada kecurangan yang dimulai duluan. Penindasan, angkara murka, perang dunia itu tidak ada kalau tidak ada kecurangan. Dari hal yang sepele itu timbul nanti akan sesuatu yang besar. Sekali lagi, Al-Quran itu bukan kata-kata yang mubazir, bukan kata-kata yang basi, bukan kata-kata yang kalau kita dalam tongkrongan ngomong gak ada gunanya. Ngomongnya asal ngomong aja, yang penting tongkrongan ketawa, yang penting tongkrongan senang. Al-Quran bukan omongan tongkrongan, bukan. Tidak ada kata-kata yang tidak berguna. Makanya walaupun kelihatan sepele ini kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manusia, baik dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas, itu pada awal mulanya adalah sebab daripada kezaliman, daripada penindasan, daripada pembunuhan massal, genosida. Makanya Allah geram sekali bagi mereka yang curang, dan ketika dia merasa dicurangi, ketika dia dalam posisi untuk tidak berbuat curang, dia juga curang. Dia teriak jika dicurangi, tapi dia sendiri curang. Artinya maling teriak maling. Banyak manusia-manusia semacam itu. Karena tidak kebagian jatah korupsi, dia teriak tentang korupsi, seolah-olah dirinya paling benar. Padahal kalau dia punya kesempatan juga dia akan korupsi. Hati-hati. Sekali lagi, Allah katakan, ini masih sangkut paut dengan surat-surat yang telah kita bahas tentang bagaimana itu di hari penghisapan manusia dikumpulkan. Ini janji Allah bagi mereka yang beramal baik, yang berbakti kepada Allah. Di akalnya, di hatinya, di hawa nafsunya itu tidak ada lain selain Allah. Bukan mobil Alphard, bukan. Bukan rumah pondok indah, bukan handphone, bukan. Bukan bagaimana cara menyenangkan orang tua dengan segala cara, termasuk melacur, termasuk merampok, termasuk mengambil uang rakyat, bukan. Bukan kenikmatan-kenikmatan semu, bukan kemuliaan-kemuliaan semu, bukan kehormatan-kehormatan semu, bukan. Hanya Allah terus. Allah terus yang ada di hatinya, yang ada di akalnya, yang ada di hawa nafsunya, yang berusaha dia tundukkan. Yang senantiasa 1x24 jam itu hawa nafsu terus menggelora, membakar dirinya. Kalau kita kelola baik, itu bisa menjadi pemompa semangat hidup kita. Kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik, kita akan terjerat ke dalam lubang kemaksiatan. Allah menjanjikan, jika engkau berbakti kepadaku, walaupun aku sebenarnya tidak membutuhkan baktinya manusia demi Tuhan. Masa Allah bersumpah demi dirinya sendiri? Karena kalian yang butuh. Karena kalian yang menciptakan aku, maka kalian perlu mengetahui aku. Seorang anak yang dilahirkan oleh ayah ibunya otomatis harus mengetahui ayah ibunya itu siapa. Ini istilah kasarnya, bukan berarti musyrik. Walaupun
sedikit kasar terlihat musyrik, bukan. Tidak mungkin kita melarikan diri dari siapa pencipta kita. Kalau kita punya akal, kita punya pikiran. Kalau engkau tidak percaya hal itu, ya sudah, kau nikmati itu. Kau tidak percaya kepada Tuhan. Dan orang ateis juga punya ideologi, punya kode etik. Mereka begitu memakmurkan alam semesta. Bekerja keras, tidak pemalas. Tidak ada tempat pemalas bagi mazhab agama manapun, tidak ada. Pemalas itu adalah salah satu keringatnya iblis yang menetes di setiap pori-pori manusia yang jauh dari Allah. Malas untuk berpengetahuan tentang Allah, malas untuk mengenal Allah, malas untuk mengenal Rasulullah, malas untuk mengenal para nabi. Padahal dunia gadget luar biasa itu. Mereka lebih memilih untuk bermain slot, bermain, ya walaupun tidak salah, walaupun ada pendidikannya sedikit, Mobile Legends, Free Fire atau apapun itu. Padahal banyak begitu pengetahuan di internet. Yang bisa kita lebih memahami Allah, lebih memahami apa itu Islam. Bagaimana mazhab-mazhabnya itu berkembang. Bagaimana perang saudara masih ada di mana-mana. Hanya karena berbeda mazhab. Bagaimana strategi Amerika, Israel, dan Eropa untuk membenamkan Islam ke dalam lubang kehinaan. Tidak boleh pintar, tidak boleh tahu itu apa teknologi nuklir. Kalau mau beli sama aku, kau nggak boleh. Begitu. Kalau engkau tidak disadarkan, yang kau enak, sudah tua, tinggal tunggu mati. Nanti anak cucumu, generasi kedua, ketiga, keempat, jadi zombie. Produk apapun yang dihasilkan oleh mereka, kita harus beli. Kalau enggak, tidak up to date, ketinggalan zaman. Kita jadi anjing pudel yang dililit lehernya. Harus mengikuti tuannya kemana-mana. Dan kalau tuannya terganggu, kau harus bantu aku. Sama seperti sekarang, bagaimana itu boneka-boneka Amerika di dalam organisasi konferensi Islam, di dalam persatuan umat Islam itu di Timur Tengah, bagaimana Arab Saudi itu dicekok lehernya, bagaimana Iran juga sebenarnya dicekok lehernya oleh Rusia. Kita ini sebenarnya umat Islam ini hanya anjing-anjing mereka. Kalau kalian sadar tidak? Sunni dicekek lehernya oleh Amerika, dan Iran dicekek lehernya oleh Rusia. Kita diadu domba terus. Dan karena hanya masalah sepele, beda imamnya saja. Sunni begitu mengagungkan Khulafaur Rasyidin, orang Syiah begitu mengagungkan Imam Ali bin Abi Thalib. Kan tololnya luar biasa itu. Gobloknya luar biasa. Dan luar biasa di dalam juga ada tuh mata-matanya. Mata-matanya banyak. Jangan salah. Agen Mossad, CIA. Apa kalau agen mata-mata Eropa itu NATO? Benar-benar ini kita, kalau istilah Dajjal ini, Islam ini lagi diplototin. Kita bergerak kemana aja diliatin itu. Mau kemana itu? Orang Syiah mau kemana itu? Orang Sunni mau kemana itu? Jaidiyah mau kemana itu? Ismailiyah. Macem-macem udah. Kita adu domba. Kita tidak kasih duit jaminan pembangunan. Kita kucilkan begitu. Kembali lagi kepada surat Al-Mutaffifin yang Allah berkata dalam 3 ayat ini. Allah mengatakan bahwa itu adalah kitab amal yang aku mencatatnya, disaksikan oleh malaikat, dan untuk orang-orang yang berbakti, yang benar-benar akan merasakan surga yang penuh kenikmatan. Yang panca indera kita ini,
Ini semua semu ini kita merasakan kenikmatan, itu adalah sejati nanti kelak. Kalau kita percaya, alhamdulillahirabbil alamin.